jangan lupa like, share, dan subscribe. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Guru Kelas. Nah, dalam video kali ini Kak Ari akan membahas mengenai soal latihan kalor dan perpindahannya ya, yang ada di bab 5 pelajaran IPA kelas 7 semester 1. Mari kita simak. Soal yang pertama, pengertian kalor ya adalah A. Derajat panas suatu benda, B. Jumlah panas suatu benda, C. Energi panas suatu benda, D. Alat pengukur suhu benda. Oke, jadi pengertian kalor ini merupakan perpindahan energi yang suhunya lebih tinggi ke lebih rendah ya. Jadi ada perpindahan energi. Nah, jadi yang A ini derajat panas ini bukan, ini suhu, ini juga bukan. Yang D, alat pengukur suhu benda, bukan. Alat pengukur suhu benda ini termometer. Nah, jadi jawabannya pengertian kalor itu energi panas suatu benda. Jadi yang dapat berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Jawabannya adalah C. Nomor 2, satuan kalor dalam sistem internasional atau SI adalah apa? Kelvin, apa Celcius, Joule, atau kilokalori. Oke. Nah, di mana Kelvin dan Celcius ini merupakan suhu ya. Jadi kilokalori juga bukan. Nah, jadi satuan kalor ya. Kalor itu adalah atau yang dilambangkan dengan Ki. Nah, satuannya adalah Joule ya. Ini bukan. Jadi jawabannya adalah C. Joule. Nomor 3, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat sebesar 1 derajat Celcius disebut apa? Oke, jadi setiap kalor yaitu ketika dinaikkan 1 derajat Celcius itu yang disebut dengan apa? Bukan kalor uap, kalor lebur juga bukan. Yang B, yang C. Nah, ini benar. Jadi kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat sebesar 1 derajat Celcius disebut dengan kalor jenis zat. Jadi bukan. Lanjut ke nomor 4. Pernyataan berikut yang benar adalah yang A. Apabila benda melepas kalor ya, maka suhunya naik. B. Jumlah kalor sebanding dengan perubahan suhu. C. Banyaknya kalor yang diterima semua benda sama. D. Kalor berpindah dari benda yang suhunya rendah ke tinggi. Ini salah. Banyaknya kalor yang diterima semua benda sama tidak. Kemudian yang A, apabila benda melepas kalor maka suhunya naik. Biasanya kalau melepas itu menurun ya. Ini salah. Jadi jawabannya adalah B. Jumlah kalor itu sebanding dengan perubahan suhu. Ketika suhu naik maka kalor yang diperlukan juga akan naik. Seperti itu tuh adik-adik. Oke, lanjut ke nomor 5. Yang 4 jawabannya B ya. Nomor 5, apabila es batu dibiarkan, nah lama-lama akan mencair. Berarti es batu tersebut, nah jadi mencair ini hampir sama dengan melebur ya. Jadi asalnya berbentuk es ya, menjadi air. Oke, jawabannya A, melepaskan kalor, B, menerima kalor, C, memindahkan kalor, D, menerima tekanan. Oke, yang melepaskan kalor ini bukan ya, memindahkan kalor bukan, menerima tekanan enggak. Jadi jawabannya yaitu menerima kalor. Jadi es batu itu suhunya dingin. Nah, menerima kalor dari mana? Dari lingkungan ya, dari lingkungan luar ke es batunya gitu. Jadi ke es batunya. Jadi si es batunya menerima kalor sehingga es batu ini berubah menjadi air. Jadi jawabannya adalah B, menerima kalor. Nomor 6, alat yang digunakan untuk menyelidiki pengaruh warna terhadap kalor adalah A. Termos panas, bukan. Ini untuk menyimpan ya, menyimpan atau menjaga suhu tetap panas termos itu. Teleskop juga bukan. Periskop bukan. Nah, ini ada jawabannya adalah C. Termoskop. Nah, di mana termoskop ini digunakan untuk menyelidiki pengaruh warna atau arus dari energi kalor gitu. Jadi jawabannya adalah C, termoskop. Nomor 7, perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat A, gas, B, cair dan gas, B ya, C, gas dan padat, dan D, cair dan padat. Oke. Dari keempat jawaban ini, jika konveksi ini ya biasanya terjadi pada zat cair. Oke. Mana yang cair? Ini ada cair.
dan apa? Ada dua ya, jadi cair dan zat gas gitu. Nah, inilah konveksi ya. Perpindahan kalor secara konveksi ini terjadi pada zat, cair, dan gas. Kalau padat itu biasanya pada konduksi. Oke, jadi jawabannya adalah B, cair dan gas. Nomor 8, banyak kalor yang diperlukan untuk memanaskan logam yang kapasitas kalornya 50 Joule per derajat Celcius. Supaya suhunya naik 10 derajat Celcius adalah A 5 Joule, B 50, C 500, D 5000 Joule. Oke, kita lihat ya, diketahuinya apa dulu. Jadi kalor kapasitas atau C yaitu 50 Joule per derajat Celcius. Kemudian delta T-nya atau perubahan suhunya itu naik 10 derajat Celcius. Jadi 10 derajat Celcius. Oke, kita langsung kalikan saja kalau seperti ini ya. Jadi Q ini berapa kalor? Jadi yang ditanyakannya itu Q ya. Nah, banyaknya kalor atau Q. Jadi Q sama dengan 50 dikali 10. Maka hasilnya adalah 500. 500 apa satuannya? Yaitu satuannya Joule. Jadi jawabannya di sini adalah C. Ya, 500 Joule. Lanjut ke nomor 9. Sebuah benda yang masanya 1 kg dipanaskan dari suhu nih, suhunya itu 25 derajat Celcius menjadi 125 derajat Celcius. Nah, jika kalor jenis benda tersebut adalah 1 kilokalori per kilogram derajat Celcius, maka kalor yang diperlukan sebesar berapa? A 1100 kilokalori, 1000 kilojoule, 100.000 kilokalori atau 100.000 joule. Oke. Yang diketahui dari soal ini yang pertama masanya adalah 1 kg ini ya. Kemudian C-nya 1 kilokalori atau kita ubah ke kal ya, yaitu 1000. Jadi 1000 kal ya. Kemudian delta T-nya itu 125 yang ini dikurangi ini. Jadi 125 dikurangi 25 hasilnya adalah 100 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakannya adalah Q atau banyaknya kalor ya. Oke, jawabannya masukkan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T ya. Masanya itu 1 kg, kemudian C-nya itu 1000 ya. Jadi asalnya dari 1 kal ya, kilokalori menjadi kalori itu dikali 1000. Jadi 1000 dikali 100, yaitu 100 ini apa? Derajat Celcius perubahan suhunya gitu. Jadi hasilnya 1 dikali 1000 1000 dikali 100 hasilnya adalah 100.000 kilokalori maksudnya. Oke, jadi jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 10. Jika kalor jenis airnya 1 kal per gram derajat Celcius, maka kalori yang diperlukan untuk memanaskan 800 gram air ya agar mengalami kenaikan suhu sebesar 40 derajat Celcius, yaitu sebesar seberapa gitu. Oke, jawabannya ada A 28, 30, 32 dan 40. Oke. Diketahui masanya itu 800 gram. Nah, C-nya atau kalor jenisnya itu 1 kalori per gram per derajat Celcius. Kemudian perubahan suhunya itu 40 derajat Celcius. Yang ditanyakannya itu adalah besar kalornya atau Q. Oke, jawabannya masukkan rumus yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T seperti biasa. Kemudian M-nya itu berapa? 800 gram. Kemudian C-nya itu 1. Kemudian delta T atau kenaikan suhunya itu 40 derajat Celcius. Oke. 800 dikali 1 hasilnya 800, kemudian 800 dikali 40 hasilnya adalah 32.000 kalori ya. Untuk merubah ke kilokalori tinggal dibagi 1000. Oke, jadi hasilnya berapa? 32 kilokalori. Jawabannya C. Oke, kebanyakan jawabannya C ya tadi ya. Oke, tapi seperti inilah soalnya. Oke. Nomor 11, sebuah logam ya yang terbuat dari besi memiliki massa ya, kita garis bawahi massanya 5 kg. Dipanaskan dari 30 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Nah, jika kalor jenisnya besi ini 460 Joule per kilogram derajat Celcius, maka energi kalor yang diperlukan sebesar, nah ini pilihan jawabannya ya. Oke, kita hitung berdasarkan yang diketahui di sini.
bahwa rumusnya itu M kali C kali delta T. Yang diketahui pertama adalah massa 5 kg ini, kemudian C-nya kalori jenis si besi ini 460 joule per kilogram derajat Celcius dikali ini, kemudian dikali kenaikan suhu dari 80 dikurangi 30 sama dengan berapa? 50 ya, 50 derajat Celcius yang ini. Oke, kita kalikan, maka hasilnya itu 115.000 joule. Nah, hasilnya 115.000 joule, tapi kita akan ubah ke kilojoule, yaitu dibagi 1000 ya. 115.000 dibagi 1000 hasilnya 115 kilojoule. Jadi jawabannya adalah B, 115 kilojoule. Lanjut ke nomor 12. Grafik berikut menunjukkan hubungan antara jumlah kalori yang diperlukan dengan kenaikan suhu. Nah, dari 800 gram logam. Nah, tabel berikutnya menunjukkan daftar kalori jenis beberapa logam. Oke, ini apa? Ini kenaikan suhu ya, tabel kenaikan suhu. Kemudian ini tabel menunjukkan daftar kalori ya. Oke, berdasarkan grafik jenis logam yang dimaksud adalah apa gitu. Oke, jadi kita lihat ya. Kita langsung ke pembahasannya di sini. Kita masukkan rumus ya. Q sama dengan M kali C kali delta T. Oke, jadi 14.400 ini dari mana ya? Nah, dari sini. Jadi 14,4 kilojoule itu diubah ke joule itu sama dengan ini 14.400. Ini massa ya, 800 per 1000 karena tadi gram, kita ubah ke kilogram jadi 0,8 kg. C-nya belum diketahui. Kemudian kenaikan suhunya berapa? 40 ini dari mana ya? Ini 50 kurangi 10. Jadi gini. Nah, kenaikan suhunya itu ini dari 10 ke 50 gitu. Dari sini kenaikan suhunya. Jadi 50 dikurangi 10 sama dengan 40 gitu. Jadi kita masukkan 14.400 sama dengan 32 C. Oke, jadi karena 32 ini dari mana? Dari 40 dikali 0,8. Jadi C sama dengan 14.400 dibagi 32. Nah, di mana hasilnya itu adalah 450 joule per kilogram derajat Celcius. Maka jawabannya apa? Yang sama dengan ini kalori jenisnya. Oke, kita lihat besi ini kalori jenisnya itu 460, baja 450, tembaga 390, perak 230. Nah, yang sama ini yaitu tadi hasil dari grafik ini sama dengan 450 ya. Jadi apa? Nama logam apa nih? Jadi nama logamnya itu yaitu baja ya. Baja ini sama dengan grafik ini. Maka jawabannya adalah C, yaitu baja. Lanjut ke nomor 13 ya. Ini ada grafik juga ya. Benda dipanaskan hingga melebur seperti terlihat pada grafik berikut nih grafiknya ya. Oke, ini ada suhu ya, ini suhu. Dan ini adalah Q atau joule-nya. Nah, ini ada Q1, Q2, Q3 di mana masanya itu 500 gram. Baik. Nah, di sini kalian bisa lihat ya bahwa melebur itu dari sini ke sini Q1 ke Q2 ya. Melebur. Nah, jika kalori jenis es 2100 ya, 2100, kalori jenis air 4200 dan kalori lebur es 340 joule per kilogram, maka pada saat perubahan wujud terjadi diperlukan kalori sebanyak. Nah, maka saat perubahan kalornya itu, perubahan wujudnya itu dari Q1 ke Q2 ya, kita langsung saja masukkan ke rumusnya. Q sama dengan massa dikali kalori lebur es, di mana masanya itu 500 gram. 500 gram diubah ke kilogram ya, menjadi 0,5 kilogram. Dikali berapa? Dikali kalori lebur esnya itu yaitu sebesar 340.000 joule per kilogram. Jadi hasilnya itu berapa? Hasilnya itu 170.000 joule. Nah, kita ubah ke kilojoule yaitu dibagi dengan 1000. Hasilnya adalah 170 kilojoule. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah D,
170 kilojoule. Ingat ya, jika di joule diubah ke kilojoule itu dibagi 1000. Oke. Lanjut. Nomor 14, tembaga yang bermasa 150 gram berada pada suhu 0 derajat Celcius. Dipanaskan hingga seluruhnya melebur dengan suhu 100 derajat Celcius. Nah, kalori yang diperlukan untuk proses peleburan tembaga ya sebesar berapa? Nah, jika kalori lebur tembaganya itu 205,3 kalori per gram. Oke, kita jawab ya. Jadi pembahasannya ini kita langsung saja masukkan rumus gitu. Seperti biasa, Q sama dengan massa dikali kalor lebur. Nah, mengapa massanya 150 dibagi 1000? Karena diubah ke kilogram. Jadi 150 gram ini sama dengan 0,15 kilogram. Dikali kalor lebur tembaganya itu 205 ya, 205,3 kalori. Oke, berapa Q-nya? Jadi Q-nya itu ini dikali ini hasilnya adalah 30,795 kalori. Jadi jawabannya yang mana? Ya ini D ya. 30,795 kalori. Jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor terakhir ya. Perhatikan tabel kalor jenis beberapa logam berikut nih. Seperti tadi ya, ada nama logam, ini kalor jenisnya. Oke, ada 4, ada besi, tembaga, perak, dan timah. Logam yang membutuhkan 22,5 kJ pada setiap derajat kenaikan suhunya. Nah, jika massa logam tersebut 50 kg adalah, nih jawabannya udah ada ya, A, yaitu besi. Tapi kita harus tahu dulu cara perhitungannya seperti apa. Oke. Jadi nih Q-nya itu sebesar 22,5 kJ. Jika diubah ke joule maka dikali 1000. Jadi 22.500. Oke, sama dengan dikali M-nya massanya berapa? Massanya 50 kg. Kemudian C-nya belum diketahui. Nah, delta T-nya itu dari mana? Kok gak ada gitu. Nah, jadi yang diketahui delta T bahwa satu itu, nah di sini pada setiap derajat kenaikan suhunya. Jadi setiap 1 derajat gitu. Jadi dikali 1 kenaikan suhunya itu setiap 1 derajat. Oke. Jadi kita masukkan saja 50 dikali 1 ya 50 gitu. Jadi 22.500 sama dengan 50 C, bukan 50 derajat ya. Ini tuh dikali C, gini dikali C. Jadi C-nya itu pindah ke kiri, C pindah ke sini, maka C sama dengan 22.500 dibagi 50. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya tuh 450 Joule per kilogram per derajat Celcius. Nah, jadi apa? Ini kalor jenis apa? Kita lihat di tabel. Nah, ada besi, tembaga, perak, timah. Mana yang mendekati atau yang pas dari si kalor jenis 450 ini? Jadi kalor 450 ini adalah besi ya. Jadi jenis logamnya itu adalah besi. Jadi jawabannya A. Oke, sekian yang dapat kakak sampaikan mengenai video soal latihan kalor dan perpindahannya. Oke, soal ini berisi teori dan perhitungan ya. Oke, kalian harus banyak berlatih juga agar bisa menyelesaikan soal-soal mengenai soal penerapan atau perhitungan dari bab 5 ini mengenai kalor. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Tonton juga video yang lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.